era modern yang terus berkembang, pemahaman dan implementasi manajemen stres menjadi sangat krusial untuk mendukung kesejahteraan mental. Investigasi ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang strategi dan kebijakan dalam menangani tekanan. Stres pada kalangan remaja dapat dipicu ketika remaja mengalami hal baru atau tidak terduga. Banyak remaja dibuat stres oleh isu-isu sosial dikarenakan usia dan tahap perkembangannya. Bisa jadi tidak sepenuhnya paham apa yang sebenarnya terjadi. Bagi mereka, situasi baru atau berbeda terasa aneh, tidak nyaman, tidak bisa ditebak, bahkan menakutkan. Manajemen stres menjadi salah satu cara dalam menangani gangguan mental pada remaja. Manajemen stres adalah kemampuan dalam menggunakan sumber daya manusia secara efektif untuk mengelola dan mengatasi gangguan atau kekacauan mental, serta emosional yang muncul karena tanggapan atau respon yang ada. Jika tidak, stres tentu dapat berpengaruh negatif pada kesehatan mental, fisik, hingga emosional. Tingkat stres yang begitu tinggi dapat menjadi malapetaka terhadap keseimbangan kesehatan fisik, mental, dan emosional setiap individu. Manajemen stres akan berguna saat menghadapi hal-hal yang menyebabkan stres, serta dapat membantu kita dalam menikmati hidup meski sedang menghadapi berbagai tekanan dan tantangan. Oke, kalau dampak negatif yang paling berat bisa sampai depresi ya, karena ada stres bisa depresi, bisa sampai mengakhiri hidup. Jadi banyak kasus orang yang mengalami stres dengan maladaptif ya istilahnya kalau di kesehatan itu bisa bisa mengarah ke tindakan menyakiti diri ataupun sampai ke bunuh diri ya. Paling yang ringan-ringan biasanya juga gangguan pencernaan, gangguan tidur, itu biasanya tingkatan yang ringan. Tapi kalau sudah stres dengan mengarah ke depresi, itu bisa mengarah ke sampai bisa mengakhiri hidup. Itu yang ada di manusia ya, keseluruhan. Kalau yang mengalami stres yang maladaptif itu bisa mengarah ke sana juga gitu. Sebenarnya gampang ya untuk mendeteksi atau melihat seseorang itu mengalami stres ya. Biasanya murung ya, sedih, kemudian menangis, kemudian menarik diri, artinya yang awalnya bergaul dengan baik, dengan santai, dengan normal, sehingga ada perubahan perilaku yang mengarah untuk menutup diri ataupun menarik diri. Itu gejala yang bisa dilihat secara objektif ya. Dan secara subjektif sendiri biasanya orang sering mengutarakan sebuah kesedihan dari stresnya sendiri biasanya kepada orang-orang yang bisa dipercaya ya, orang yang dekat lah gitu. Biasanya sering mengutarakan sesuatu masalah yang bisa menyebabkan seseorang itu mengalami stres gitu. Ada juga yang masih muda, yang terakhir itu yang mengalami gangguan jiwa umur 14 tahun ya. Ada satu kebetulan sudah membaik, sudah pulang ya dari daerah Kecamatan Ngebel gitu. Kemudian yang kebanyakan ya dari angka yang paling tinggi memang angka produktif ya, kisaran antara 20 sampai sekitar 60 lah. Itu sangat tinggi. Jadi 60 ke atas itu ada juga, cuman ya enggak seberapa. Jadi yang tinggi memang ring umur sekian. Benar-benar orang yang masih produktif. Kalau di masyarakat sendiri penyebabnya juga gitu ya, ada personal ya dari dirinya sendiri, biasanya mungkin ada permasalahan asmara, ekonomi, sosial, dan lingkungan, terutama biasanya kebanyakan dari keluarga sendiri. Jadi di dalam keluarga itu ada sebuah gap atau problem ataupun ada sebuah tindakan yang kurang adil menurut
mereka itu juga menyebabkan timbulnya stres dalam diri seseorang. Di daerah Jawa Timur, tepatnya di Ponorogo, ada beragam jenis sekolah. Beberapa di antaranya menuntut siswanya untuk mendapat nilai yang tinggi, serta rentan mereka mengalami stres. Kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan menjadi faktor yang melatar belakangi pemicu stres. Selain itu, faktor sosial dan lingkungan menjadi penyebab dari stres pada seseorang. Karena saat itu kan pada saat kita stres berlebih, otomatis kan otak kita itu kayak memikirkan hal-hal itu terus, otomatis itu mengurangi nafsu makan kita, terus untuk aktivitas kita juga ikut berkurang, sama bersosialisasi itu jadi susah karena ya depresi itu kayak berat banget, Mbak. Mungkin kalau saya pribadi itu saya menjalani hobi saya, kan hobi saya di olahraga. Nah, itu saya juga berolahraga dengan apa ya? Kan kayak kalau saya olahraga itu saya bisa kayak nggak mikirin hal yang lain. Juga sama cari hal-hal yang baru yang belum saya jelajahi gitu. Sama satunya lagi itu pastinya kayak refreshing ke tempat-tempat kayak wisata gitu. Kalau saya lebih ke kita harus membuka diri. Jadi kita mempercayakan satu orang ini untuk kita curhati agar apa yang kita rasakan itu bisa keluar semua, jadi tidak tertumpuk di otak kita, dan perasaan stres itu akan hilang dengan sendirinya apabila kita melakukan hal yang positif seperti contohnya ekstrakurikuler, hobi-hobi. Berikut, tim investigasi kami telah mewawancarai salah satu mental health survivor. Halo Mbak. Hai. Ya, namanya siapa? Namanya Emsa. Emsa. Oke. Mbak Emsa, di sini saya mau tanya ya, Mbak. Iya. Pertama, Mbaknya pernah nggak sih mengalami stres atau gangguan gitu? Gangguan kecemasan lah istilahnya, stres atau gimana? Stres atau kecemasan ya? Saya pernah mengalami gangguan kayak kecemasan, stres berlebih itu pada tahun akhir 2020-an. Waktu itu kan lagi gencar-gencarnya COVID. Dan pada masa itu juga saya kan masih mondok. Jadi kayak ada suatu kecemasan atau kekhawatiran yang terlalu berlebih gitu. Sehingga saya mengalami stres yang cukup berlebih. Boleh tahu nggak sih Mbak, apa yang menyebabkan Mbaknya mengalami itu? Spesifiknya apa aja, apa gitu? Kalau dari saya sendiri itu lebih ke ini, mungkin lebih ke sosial ya kalau bisa disebutkan. Karena waktu itu kan saya sedang berada di pondok dan dia merasa itu kayak hubungan saya sama teman-teman saya itu kayak tidak seperti yang saya harapkan seperti itu. Terus saya tuh kalau ada masalah itu suka saya pendam-pendam sendiri. Jadi semakin lama semakin menumpuk, akhirnya membuat saya kewalahan dan stres berlebih itu. Terus pada waktu itu Mbaknya kan di pondok terus tertekan gitu. Reaksi pertama di lingkungan Mbaknya ketika Mbaknya mulai ya stres itu kan pasti ada timbul suatu perbedaan. Itu apa gimana? Lingkungannya mengganggu gimana? Pengaruhnya terhadap lingkungan. Kalau ke saya sendiri dulu ya. Kalau ke pengaruhnya ke saya sendiri itu waktu itu saya merasa itu kayak mau ngapa-ngapain tuh semua jadi males gitu loh. Terus kayak mau sholat apa-apa itu semuanya kayak males, mandi juga males gitu. Padahal itu kan saya di pondok ya, seharusnya kan bisa tertib ya sholatnya 5 waktu gitu. Nah kalau saya itu enggak. Terus kayak mempengaruhi sirkulasi haid juga, kayak nggak normal gitu. Jadi ya udah kayak meninggalkan ibadah itu gara-gara juga istihadoh itu ya. Terus seperti itu kayak mempengaruhi tubuh gitu loh Kak.
Oke, kalau itu kan dari kakak yang kakak rasakan sendiri. Iya. Kalau dari orang tua kakak gimana tanggapannya ketika tahu kakak di pondok jadi seperti itu? Gitu? Kalau orang tua saya sendiri, orang tua saya awalnya kan tidak terlalu menggubris ya, dikirakan juga kayak nggak betah biasa anak-anak itu. Terus kan selain faktor sosial kan juga saya kepikirannya tuh dari orang tua juga ada masalah keluarga seperti itu. Jadi mereka mikirnya juga merasa bersalah seperti itu. Gitu. Pada waktu itu teman-teman kakak yang mungkin di luar pondok ketika kakak tahu kakak dan kakak seperti itu, adakah respon dari teman-teman kakak gitu yang kakak tahu? Misalkan ada teman kakak yang menghubungi atau gimana, menanyakan? Pas waktu itu saya nggak tahu ya, kan di dalam pondok nggak bisa pegang HP, nggak bisa berkomunikasi keluar. Ini saya tahu cuma respon teman-teman saya pondok itu. Ya mereka kayak ngejauhin saya lah karena saya terlihat kayak gimana ya, kan kurang produktif, mereka kan kayak kurang ini ya. Kalau orang kan cuma ambil ini ya, ambil untungnya kan. Jadi kalau orang udah nggak nguntungin buat mereka kan mereka juga menjauhin seperti itu. Gitu. Oke. Kalau dari dari pondoknya sendiri ada? Kalau dari pondoknya sendiri kemarin saya ini di karantina, terus diajak mediasi sama ustazah suyufnya itu kayak ya diomongin lah baik-baik, didatangkan juga orang tua saya, didiskusikan gimana enaknya seperti itu. Kakaknya pernah maksudnya ikut maksudnya biar kan biasanya kalau kebanyakan kalau menderita gangguan kecemasan gitu kan pasti kita larinya ke dokter atau apa. Kak juga seperti itu kah atau gimana? Kemarin saya itu pas dijemput dari pondok itu langsung dibawa ke rumah sebelumnya, tetapi karena keadaan saya tidak memungkinkan untuk dirawat di rumah dan daripada saya mengacaukan hal-hal yang lain dan mempengaruhi negatif yang lain, akhirnya saya dibawa ke dokter juga. Tapi sebelumnya pernah dibawa ke seperti semacam ustadz seperti itu juga pernah, tapi ujung-ujungnya dibawa ke dokter spesialis. Ya, saya pernah dirawat selama 2 bulan untuk karantina itu ya, bukan karantina sih, untuk ini direhabilitasi. Iya, direhabilitasinya selama 2 bulan itu di rumah sakit kesehatan jiwa di Surabaya. Kakak sendiri tahu nggak sih Kak, setelah kakak mengalami itu dan benar-benar sembuh itu ya, Kak tahu nggak manajemen stres gitu, istilah manajemen stres seperti itu, tahu nggak sebenarnya? Manajemen stres itu berarti kayak mental health seperti itu ya? Iya, cara memanajemen stres. Ketika kita stres kita harus biar stres itu tidak membawa dampak buruk di lingkungan kayak gitu. Kalau manajemen stres sendiri menurut saya itu lebih ke ini, sebenarnya orang itu lebih rawan terkena stres kalau dia itu cuma berdiam menyendiri seperti itu. Jadi mungkin kalau ke manajemennya lebih ke mencari kesibukan aja agar tidak ada ruang kosong untuk hal-hal negatif masuk dalam pikiran kita. Jadi untuk cara kakak sendiri, ketika kakak sendiri kan masih kuliah atau gimana sekarang? Saya masih kuliah, masih semester 5, saya mengambil jurusan farmasi untuk sekarang. Ketika kakak stres kuliah, kakak apa yang kakak lakukan biar stres itu tidak mengganggu di kehidupannya kakak? Saya lebih mencari kesibukan sih, kayak ikut UKM contohnya kayak gitu, seperti menambah bekerja itu kan mendapatkan uang ya, dapat uang buat kita senang-senang kan, juga ini mengurangi rasa stres, kayak self healing itu, self reward, self healing seperti itulah ya, umumnya pada remaja saat inilah. Terus kakak itu suka nggak ketika stres kan mungkin kakak mencari kesibukan atau nggak ada cara lain nggak
ketika stres itu misal curhat kepada orang tua, teman, atau misal pacar atau siapa gitu? Ya, itu jadi salah satu faktor juga untuk mengurangi rasa stres ya. Kalau kita banyak pikiran, kita pendam sendiri, nanti akhirnya otak kita nggak bisa menampung. Dan kita juga perlu orang, baik itu orang terdekat kita ataupun orang asing, yang perlu kita curhati apa yang ada di dalam pikiran kita. Tapi nggak semua harus tersampaikan juga, tidak apa-apa. Yang penting setidaknya ada seseorang yang mendengar, itu sudah lumayan mengurangkan rasa stres tersebut. Terakhir Kak, apa yang ingin Kakak sampaikan pada teman-teman remaja yang kira-kira biar tidak mengalami stres lah gitu? Biar tidak mengalami stres ya pada teman-teman, apalagi generasi sekarang ya, mungkin lebih ke banyak lagi mencari kesibukan diri, jangan menyendiri, jangan suka menumpuk-numpuk segala masalah dari itu kecil, jangan suka dipendam-pendam sendiri. Tidaknya katakanlah apa yang jadi unek-unek kalian, jangan dipendam-pendam sendiri. Meskipun gak ada yang bisa berikan kamu solusi, setidaknya ada yang mendengarkan, itu sudah mengurangi apa yang ada dalam pikiran kita. Dan jangan sering mengosongkan kesibukan. Pada saat kita mengosongkan kegiatan apa seperti itu, pasti ada celah-celah negatif yang akan merasuki kita. Pengelolaan stres dengan baik bisa berpengaruh positif dan mengarahkan kita pada kegiatan-kegiatan yang menghasilkan suatu prestasi. Pada era sekarang, seringkali anak remaja ataupun dewasa memendam masalahnya sendiri. Oleh karena itu, pengawasan dan pola asuh dari orang tua menjadi alasan untuk mencegah adanya pemicu stres pada anak. Saya, Muhammad Aziz, pamit undur diri. Terima kasih.